Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jika sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang kaidah-kaidah huruf jar, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaidah-kaidah huruf athof. Lahid huruf al-atfil atiyah. Perhatikan huruf-huruf athof berikut. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi huruf-huruf athof beserta contohnya. Namun sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, karena di situ saya salah menulis. Seharusnya di tabel itu saya menulis huruful atfi, bukan huruful jar. Nah, kita lanjut ke huruf athof yang pertama. Huruf athof yang pertama adalah wawu. Wawu artinya dan. Contohnya ja'a tobibun wa mumarridotun. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa kata sebelum huruf athof dengan kata setelah huruf athof itu harus berharkat sama ya teman-teman. Nah, di sini contohnya ja'a tobibun wa mumarridotun. Telah datang seorang dokter dan perawat. Tobibun di sini berharokat dhammah. Ia terletak sebelum huruf athof. Apa huruf athofnya? Yaitu wawu. Kemudian apa kata yang terletak setelah huruf wawu, setelah huruf athofnya, yaitu kata mumarridotun. Mumarridotun di sini harus juga berharokat dhammah karena mengikuti kata yang terletak sebelum huruf athof. Kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu fa. Fa artinya maka atau kemudian. Contohnya ja'a tobibun fa mumarridotun. Telah datang seorang dokter, kemudian perawat. Tobibun berharokat dhammah karena menjadi fa'il dari kata kerja atau fi'il ja'a. Ia terletak sebelum huruf athof. Apa huruf athofnya? Fa. Kemudian kata yang terletak setelah huruf athof fa, yaitu kata mumarridotun, itu juga harus berharokat dhammah karena mengikuti kepada kata yang terletak sebelum huruf athofnya, yaitu tobibun, yang juga berharokat dhammah. Nah, selanjutnya yaitu thumma. Thumma termasuk huruf athof yang artinya kemudian. Contohnya ja'a tobibun thumma mumarridotun. Telah datang seorang dokter, kemudian perawat. Tobibun berharokat dhammah karena menjadi fa'il dari ja'a. Tobibun terletak sebelum huruf athof, yaitu thumma. Nah, kata yang terletak setelah huruf athof, yaitu mumarridotun, juga harus berharokat sama. Apa? Yaitu harokatnya dhammah karena mengikuti kepada harkat kata yang terletak sebelum huruf athof, yaitu tobibun. Kemudian selanjutnya yaitu huruf au. Au itu artinya atau. Contohnya khudil kitaba awil kertosa. Ambillah kitab atau kertas. Nah, al-kitaba di sini berharokat fathah teman-teman karena ia menjadi maf'ul bih atau objek dari kata kerja atau fi'il khud, al-kitaba. Nah, al-kitaba berharokat fathah. Ia terletak sebelum huruf athof, yaitu au huruf athofnya. Nah, apa kata yang terletak setelah huruf athof? Yaitu al-kirtosa. Al-kirtosa di sini harus berharokat fathah karena ia mengikuti kepada harkat kata yang terletak sebelum huruf athof, yaitu al-kitaba. Kemudian selanjutnya yaitu hatta. Hatta artinya sampai atau sehingga. Contohnya akal tukul lal khudrawati hatta sabanahi. Saya makan setiap sayuran hingga bayam. Nah, al-khudrawati di sini berharokat jar teman-teman karena ia menjadi mudhof ilaih dari kulla. Nah, al-khudrawati ini terletak sebelum huruf athof. Apa huruf athofnya? Hatta. Nah, maka kata yang terletak setelah huruf athof itu apa? Yaitu as-sabanahi. Lafadz as-sabanahi itu harus juga berharokat kasroh karena mengikuti al-khudrawati, kata yang terletak sebelum huruf athof. Kemudian selanjutnya lakinna. Lakinna itu artinya akan tetapi. Contohnya masyari betud dawa'a lakinnal asala. Saya tidak minum obat akan tetapi madu. Ad-dawa'a di sini berharokat fathah karena ia menjadi maf'ul bih atau objek dari kata kerja syaribetu.
Nah, huruf atofnya apa di sini? Lakinna. Kemudian al-asala, kata yang terletak setelah huruf atof itu harus berharokat fathah. Al-asala, ia berharokat fathah karena mengikuti kepada ad-dawa'a, lafad yang terletak sebelum huruf atof itu, yaitu lakinna. Kemudian yang terakhir bal. Bal itu artinya bahkan, akan tetapi. Kemudian contohnya ja'a tabibun bal mumarridun. Telah datang seorang dokter, akan tetapi atau bahkan perawat. Nah, tabibun berharokat dhammah, kemudian huruf atofnya apa? Bal. Nah, lafadz yang terletak setelah huruf atof itu mumarridun harus juga berharokat dhammah karena mengikuti lafadz tabibun. Selanjutnya pengertian huruf atof. Nah, atof dalam ilmu nahwu adalah kata hubung dan atau kemudian dan sebagainya. Jadi teman-teman, huruf atof adalah kata penghubung atau kata sambung yang terdapat dalam suatu kalimat. Adapun huruf atof itu sebagai berikut, yaitu wa, fa, thumma, au, hatta, lakinna, bal. Selanjutnya keterangan. Nah, keterangan yang pertama, atof menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya menggunakan huruf atof. Jadi teman-teman, atof ini tidak hanya menghubungkan satu kata, dia bisa menghubungkan beberapa kata. Contohnya ja'a Muhammadun wa Ahmadu wa Fatimatu dan lain-lain. Jadi wa itu kan kata atof, dia bisa menghubungkan beberapa kata, tidak hanya satu kata, begitu ya teman-teman. Kemudian kata yang berada sebelum huruf atof disebut ma'tuf alaih, sedangkan kata yang berada setelah huruf atof disebut ma'tuf. Jadi begini teman-teman, kata yang terletak sebelum huruf atof itu disebut dengan ma'tuf alaih, sedangkan kata yang berada setelah huruf atof disebut ma'tuf. Contoh, ja'a tabibun wa mumarridotun. Nah, tabibun yaitu kata yang terletak sebelum huruf atof, itu disebut dengan ma'tuf alaih. Sedangkan mumarridotun, kata yang terletak setelah huruf atof, itu disebut dengan ma'tuf. Begitu pula dengan kata selanjutnya, yaitu misal huruf atof di sini mema'tufkan tidak hanya satu kata, yaitu lebih. Contoh, ja'a tabibun wa mumarridotun wa Ahmadu wa Fatimatu. Nah, Ahmad dan Fatimah itu juga disebut dengan ma'tuf. Begitu teman-teman. Jadi hanya kata pertamalah kata sebelum huruf atof, kata yang terletak sebelum huruf atof yang disebut dengan ma'tuf alaih, yaitu kata tabibun. Begitu teman-teman. Selanjutnya, ma'tuf alaih mengikuti ma'tuf hanya dalam hal i'rabnya saja, bukan dalam bentuk muannas, mudzakkar atau tasniyah dan jamak. Jadi begini teman-teman, ma'tuf alaih itu mengikuti ma'tufnya hanya dalam hal i'rabnya saja, yaitu dalam harkatnya saja, harkat terakhirnya saja, tidak dalam bentuknya seperti mufrad, jamak, tasniyah. Begitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke latihan imla'il faraghatit taliyah bi hurufil jarri wal atfi. Isilah titik-titik yang kosong dengan huruf jar dan ataf. Di sini ada teks, kemudian ada titik-titik yang kosong. Teman-teman isi dengan huruf jar dan huruf ataf yang tepat. Di sini saya bacakan.
Zainabun tasta'dzinu, Zainab izin al-amali bekerja, li'annaha karena Zainab tash'uru merasa birtifa'i darajatil hararah, tinggi suhu tubuhnya. Titik-titik as-suda'i, pusing. Qasa abuha mengukur ayahnya Zainab darajata hararatiha, suhu tubuhnya Zainab, fil baiti di rumah, bimiqiyasil hararati dengan pengukur suhu tubuh. Fata'ajjaba abuha, kemudian terkejut ayahnya, minirtifa'i darajati hararatiha, karena tingginya suhu tubuhnya Zainab. Wada'aha abuha, dan ayahnya Zainab mengajak ia titik-titik al-mustashfa, rumah sakit, bisayyarati mubasyaratan, dengan mobil secara langsung. Wafil mustashfa, dan di rumah sakit, fahasoha memeriksa, fahasohat tobibu memeriksa dokter, titik-titik gurfatin, ruangan, titik-titik yarohal tihabu dakhilal halki, melihat dokter ada peradangan dakhilal halki, di dalam tenggorokan, titik-titik huwa sababur tifa'il hararati, itu adalah sebab tingginya suhu tubuh Zainab, titik-titik jasadi Zainabin, tubuh Zainab. Ba'da dzalika, setelah itu, a'tat tabibu Zainaba, dokter memberi Zainab wasfatan tabibatan, resep dokter, wa nasaihu, dan nasihat-nasihat, li syifaiha, untuk kesembuhannya, biidnillahi, dengan izin Allah. Awalan, yang pertama, tanawalatid dawa, meminum obat, thalatha marratin, 3 kali, titik-titik al-yaumi, hari. Wathanian, yang kedua, istarohat, beristirahat, rohatan kafiatan, dengan istirahat yang cukup. Wathalithan, dan yang ketiga, aktsiri, perbanyaklah, titik-titik aklil khodroati, makan sayuran, titik-titik al-fawakihi, buah-buahan. Nah, tadrib selanjutnya yaitu ashkilil jumalil atiyah bisyaklin tamin, harkatilah kalimat tersebut dengan harkat yang sempurna. Di sini ada teks sedikit yang belum berharkat. Teman-teman harkati dengan harkat yang tepat, yaitu dengan memperhatikan struktur huruf athof dan jar yang sudah sama-sama kita pelajari. Kemudian yang terakhir yaitu ij'alil jumlatal mufidah min ahrufil jarri wal atfil atiyah. Buatlah kalimat sederhana dari huruf jar dan athof berikut. Huruf athofnya adalah wa, fa, kemudian huruf jarnya adalah fi dan min. Nah, teman-teman buat kalimat sederhana dari huruf athof dan jar berikut. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Syukron ala istimaikum wa ihtimamikum. Ilal liqa fi ardil qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.